Baiklah anak-anak, saya buka dulu dengan salam Panganjali. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sebelum pelajaran Bapak mulai, saya absen dulu ya. Siap. Coba yang namanya Henny, hadir gak? Oke, Pak Guru. Ya. Wayan Budiase, Ya, hadir Bapak Guru. Nuri Kresnawati, Alpa ya, Nuri ya. Selanjut Putu Kumala. Hadir. Nah, ada satu anak yang tidak hadir. Jadi anak-anak pada pertemuan kali ini kita lanjut ke bab 2 ya. Karena pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bab 1 yaitu materi tentang Nibanda. Jadi pada pertemuan ini Bapak akan memaparkan dulu tentang tujuan pembelajaran. Kelihatan ya tujuan pembelajarannya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Siap, Pak. Pak Guru. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu kalian nanti mampu memahami ajaran catur marga dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan menyebutkan contoh pengaplikasian ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KKTP-nya nanti kalian bisa menjelaskan pengertian catur marga dengan menjelaskan pengertiannya secara etimologi, kemudian peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian cat itu yang harus kalian capai ya untuk materi ini. Nah, kembali lagi untuk catur marga. Namun untuk sebelum mulai, Bapak ingin lakukan assessment awal tentang pengetahuan kalian, seberapa pengetahuan kalian tentang eh, catur marga ini, ya. Coba si Henny, Saya Pak, mana Pak Henny? Coba Guru. tunjukkan pesonamu. Jadi Henny, eh, kamu apakah sudah belajar di rumah membaca-baca apa itu catur marga? Belum, Pak Guru. Buku saya diambil sama adik tuh. Dipakai Oh, mainan. ya. Kalau Tapi saya si Wayan Budiasa, mana ini Ya, Wayan Budiasa? Pak Guru. Atuh buku paket saya Nah, coba. diambil sama sama tuh Kumala. Ini ada-ada aja kalian ini ya. Bandel ya semua ya. Baiklah, jadi eh catur marga ini perlu kita pelajari setelah kalian mempelajari Nibanda kemarin, itu tentang kitab suci, bagaimana kita beretika. Namun semuanya itu bermuara lagi ke tujuan tertinggi pada ajaran agama Hindu, yaitu apa tujuan tertinggi agama Hindu? Si Kustiani, coba. Moksartam Jagadita Yaja Iti Dharma. Nah, itu dia. Tujuannya Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Apa artinya itu, Kustiani? Kebahagiaan baik di dunia maupun di alam setelah kita tiada nanti. Iya, pintar sekali nanti Kustiani saya kasih sepeda ya. Astungkara. Ya, jadi untuk mencapai tujuan tertinggi itu kita butuh jalan. Ibaratnya kita butuh jalan juga, butuh tangga juga untuk naik ke tujuan tertinggi. Nah, tapi bagaimana dengan jalan itu? Pada kesempatan inilah kita mempelajari catur marga. Namun sebelum Bapak sampaikan tayangkan videonya, kalian catat dulu. Nanti ketika nonton video, kalian nyimak, kemudian kalian cari informasinya tentang apa. Kelihatan nggak nih? Tulislah soal di bawah ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, silakan Bapak kasih waktu 1 menit ya menulis soal ini. Dimulai dari sekarang.
Ya, Bapak anggap Sudah, sudah Pak. selesai ya. Sudah selesai belum? Ya. Jadi nanti ketika Bapak tayangkan video, kalian cari apa itu pengertian catur marga, bagian-bagiannya, pengertian bakti marga, pengertian kama marga, jenana marga, dan yoga marga. Jelas kan? Jelas, Pak. Ya, kalau jelas, Bapak coba tayangkan videonya sekarang ya. Pak share. Om Swastiastu. Selamat datang di channel Penanti Kalki oleh Nyoman Rio Kumbara SPDH. Dalam agama Hindu, cara untuk menghubungkan diri dengan yang dewasa ini merupakan jalan untuk menuju Tuhan yang disebut sebagai marga. Dalam ajaran Hindu, beragam jalan atau marga tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat yang disebut sebagai catur marga. Catur marga atau catur marga yoga adalah gabungan kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu kata catur berarti empat dan marga artinya jalan atau cara. Kata yoga yang mengikuti kata catur marga dapat dikaitkan sebagai penyatuan. Catur marga dapat dikaitkan atau diartikan sebagai empat jalan atau cara sebagai ungkapan persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk dapat mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Catur marga yoga terdiri dari bakti marga, karma marga, jenana marga, dan yoga marga. Bakti marga adalah cara untuk mendekatkan diri pada Hyang Widiwasa melalui penyembahan ataupun penghormatan yang dilandasi oleh serada atau keyakinan, ketaatan, cinta, dan pengabdian yang tulus. Karma marga adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Yang Widiwasa dengan usaha atau perbuatan yang baik berdasarkan dharma. Selanjutnya, jenana marga adalah pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat, kanan, ataupun ajaran-ajaran spiritual untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah yoga marga. Dapat diartikan sebagai cara atau jalan untuk mendekatkan diri dengan Yang Widiwasa melalui aktivitas dan latihan secara fisik dan mental agar terjaga keseimbangan jasmani dan rohani hingga mencapai penyatuan dengannya. Itulah penjelasan terkait dengan catur marga yoga. Sekian dan terima kasih. Nyentuh, Om nyentuh. Santi Kopi Santi. sih. Enak kopi sih. Enak. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai catur marga yoga. Apakah sudah menyimak semua? Sudah nyimak belum? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Pak Apakah Guru. tadi soal yang kalian tulis, apakah informasinya sudah kalian dapatkan pada video ini tadi? Sudah ya? Ya, sudah. Ya, Bapak. Kalau Sudah, Bang. sudah, saya coba. Tadi ada 6 pertanyaan ya. Nah, coba si Henny, coba kamu berdasarkan video yang kamu simak tadi, coba kamu presentasikan 6 soal ini, jawab masing-masing. Coba mulai dari sekarang. Ya mungkin soal 1, 2, 3 saja. Coba dibaca nih. Apa pengertian dari catur marga? Catur marga berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata catur dan marga. Catur itu artinya empat dan marga itu artinya jalan. Sehingga catur marga itu artinya empat jalan
untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Sedangkan nomor 2, apa saja bagian-bagian dari catur marga? Nah, bagian-bagian dari catur marga itu adalah 1. Cenana marga, 2. Bakti marga, 3. Karma marga, 4. Raja marga atau yoga marga. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengertian bakti marga. Bakti itu sujud bakti, sedangkan marga itu jalan. Artinya bakti marga itu jalan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi dengan sujud bakti berdasarkan kepercayaan dan rasa sada dan bakti. Nah, ya bagus sekali ini ya, bagus. Ya, Pak. Jadi itu tadi penjelasan tentang catur marga, yaitu 4 jalan ya. Catur itu 4, marga itu jalan. Jalan ke mana? Jalan ke pasar kah? Ya, tentu bukan ya. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu. Yang kedua, apa saja bagiannya? Itu adalah ada bakti marga, karma marga, jenana marga. Kemudian tadi sudah dijelaskan sama anak ini tentang bakti marga. Bagaimana orang mendekatkan diri dengan jalan bakti. Bisa dengan Trisandya, melaksanakan bakti ngayah, kemudian membersihkan tempat suci, dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal 4, 5, 6, coba Nak Budiasa, coba dijawab, coba. Iya, Bisa Pak. dilihat. Coba soal nomor 4, 5, 6, coba Ya. dijawab hasil. Jelaskan pengertian karma marga. Karma itu sama dengan perbuatan atau tindakan. Kemudian marga itu sama dengan jalan. Jadi karma marga adalah suatu jalan yang memilih untuk melakukan sebuah tindakan atau karma dari kehidupan kita. Kemudian pengertian jenana, marga. Jenana artinya pengetahuan. Kemudian marga jalan. Jadi memilih jalan dengan mengambil pengetahuan atau belajar tentang ilmu pengetahuan. Kemudian pengertian yoga marga. Yoga itu sama dengan juga pengendalian pusat-pusat pikiran yang sering kita sebut dengan Raja Marga Yoga. Jadi yoga marga itu adalah pengendalian diri atau pengendalian pusat-pusat pikiran kita. Begitu Ya, Bapak. bagus sekali ini Wayan Budiasa ini penjelasannya sangat luar biasa. Jadi itu tadi sudah penjelasannya sudah banyak yang paham. Bakti, karma, karma itu dengan jalan berbuat baik, dengan jalan mempelajari pengetahuan-pengetahuannya dan mengamalkannya. Ya. Kemudian pengertian yoga juga tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mengolah tubuh supaya eh, kita mampu berkonsentrasi untuk mewujudkan penyatuan dengan Tuhan ya, penyatuan pikiran tentunya. Nah, anak-anak, jadi berdasarkan penjelasan video, kemudian berdasarkan informasi yang kalian dapat tadi, itu menurut kalian dari keempat jalan ini kira-kira mana jalan yang paling baik ya? Nah, kira-kira mana nih si Wayan? Wayan Budiasa mana nih, Mbak? Wayan Budiasa mana yang paling baik menurut kamu? Semua baik Pak. Oh, semua baik. Iya, betul sekali. Dari keempat jalan ini, sesungguhnya semua jalan itu adalah jalan yang baik. Tinggal bagaimana kita mampunya. Kalau mampunya bakti, ya lakukan bakti. Saja berbuat baik, berdana punya, menolong orang, sering ayah. Nah itu. Kalau mampu senangnya jenana. Nah, jenana ini sekarang lagi booming nih. Bagi kalian yang mampu melaksanakan menerapkan IT, bisa nih kamu sambil Dharma Wacana bikin konten tuh, dapat dolar nanti ya. Ini bisa dikembangkan di zaman kalian mempelajari ilmu Weda, nanti kalian sebarkan tidak perlu ke pura-pura sekarang, tidak perlu ke tempat-tempat tertentu, hanya kalian bikin video
nanti upload di YouTube, nanti penontonnya akan datang sendiri. Itu di zaman kali juga. Kemudian untuk yang yoga juga bagus. Nah, semuanya bagus akan sampai pada Tuhan. Tinggal disesuaikan lagi dengan kemampuan kalian. Jadi itu saya rasa penjelasan mengenai catur marga. Untuk selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai penerapan dari masing-masing marga ini. Jadi kalian di rumah perlu baca-baca lagi ya. Bukunya jangan disimpan saja, tapi dibaca-baca mengenai bakti marga, penerapannya, penerapan karma marga, jenana marga, yoga, dan nanti manfaat melaksanakan ini untuk minggu depan. Nah itu. Oke anak-anak, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi setelah kita belajar nih, setelah 2 jam pelajaran, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang nggak belajar tentang catur marga sama Pak Nyoman? Tenang, Senang, Pak. Pak. Nah, bagus ya. Senang. Untuk minggu depan, apakah perlu kita sambil lakukan permainan? Iya, Pak. Oke, Nggak apa-apa, nanti akan Pak. dipersiapkan ya untuk permainan. Jadi itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke, baiklah untuk menutup pertemuan ini, mari kita sama-sama tutup dengan Parama Santi. Wait. Om Santi. Om Santi, 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 Santi. Santi. Terima kasih.